Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasa, Senin malam Selasa pekan pertama, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah ya Allah, semoga seluruh jamaah di sini, jamaah Masjid Al-A'raf, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit yang membahayakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ilmu tauhid, kajian ilmu akidah kita, alhamdulillah untuk malam hari ini kita mulai masuk pembahasan sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima. Nomor satu apa Pak? Sifat wujud, dua sifat tidak, tiga sifat baqa, empat sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah ini yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi. Saya ingatkan kembali jemaah, apa hukum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Wajib apa sunnah? Wajib. Harus ya. Kita sebagai hamba Allah wajib hukumnya mengenal Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Maka kita jawab dengan sifat nomor satu, Allah itu wujud, pasti ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu pasti ada. Umat Islam, orang yang beriman pasti meyakini Allah itu maha ada, itu wujud. Sejak kapan Allah itu ada? Maka kita jawab sifat nomor dua, Allah itu tidak
tidak bermula. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan oleh siapapun. Dia Maha Ada tanpa permulaan. Kalau ada pertanyaan sejak kapan ada Allah, maka jawabannya Genasi. itu cara mengenal Allah itu begitu, Pak. Harus kita sampaikan kepada keluarga kita, anak cucu kita begitu. Kemudian Allah yang tadi ada tanpa permulaan itu sampai kapan dia ada? Maka kita jawab dengan sifat nomor 3. Allah itu Maha Ada tanpa akhiran. Bahwa dia kekal selama-lamanya. Dia tidak berubah sama sekali. Dia beda dengan kita, tidak mati, tidak berubah, kekal selama-lamanya. Maka tidak bisa ada bertanya sampai kapan Allah ada. Allah ada selama-lamanya. Itu batok sifat ketiga. Oke, Allah yang tadi ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Dia seperti apa? Nah, seperti apa Allah itu ya? Saya penasaran, yang saya sembah setiap hari itu seperti apa? Maka kita jawab dengan sifat nomor yang 4. Allah yang tadi tidak berawal, tidak berakhir, dia itu tidak serupa dengan apapun. Kalau kamu bertanya seperti apa Allah, Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama, yang setara, yang serupa, yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah tidak sama dengan langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak sama dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, yang menciptakan kegelapan, maka Allah tidak sama dengan cahaya dan kegelapan. Allah bukan cahaya, Allah bukan kecil, bukan besar. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun Pak yang mengetahui hakikat Allah. Ini wajib diimani. Tuhan kita itu seperti itu Pak. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Dia sang pencipta alam semesta. Langit bumi ini ciptaan Allah. Langit bumi beserta isinya semuanya ini yang menciptakan adalah Allah. Dia beda dengan ciptaannya. Titik. Nah, itu namanya mukhalafahul hawadits. Nah, enak Pak kalau murojaah itu begitu ya. Baik, tadi Allah itu ada, tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan apapun, bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Terus di mana dia? Nah, ini Pak, mulai bertanya dia. Di mana ya Allah itu ya? Mulai bertanya-tanya dia. Oke, sekarang kita jawab dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Jadi sifat nomor 5 ini Pak untuk menjawab pertanyaan di mana Allah. Hati-hati menjawabnya, ojo ngawur ya, ojo sembarangan, jangan sembarangan, jangan ngawur. Harus mengikuti petunjuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita bahas ya. Sifat qiyamuhu binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pembahasan ya Pak. Nanti pertama tentang maknanya dulu biar kita kenal apa itu qiyamuhu binafsihi. Baru nanti yang B itu dalil ya, dalil-dalil tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Yang pertama yang A, makna sifat qiyamuhu binafsihi. Poin nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 1, qiyamuhu binafsihi artinya adalah tidak membutuhkan pada yang lainnya. Awas Pak, saya ingatkan untuk sifat nomor 2, 3, 4, 5, bahkan nanti sampai nomor 6, depannya harus ada tidaknya ya. Tidak apa terjemahnya yang tepat? Tidak berawal. Mau beli tongkat. Asal yang dulu ya, awas. Ini sudah saya ajarin terus ya. Jangan pakai terjemahan dahulu. Tidak dahulu jangan. Tidak berawal. Harus ada kalimat tidaknya. Bapak apa Bapak? Jangan langsung diterjemah kekal. Jangan. Apa? Tidak berakhir. Harus ada kalimat tidaknya. Kalau tadi kitab tidak berawal, Bapak tidak berakhir. Mukhalafatul hawadits tidak serupa dengan makhluk. Nah, harus ada tidaknya. Sama Bapak-bapak. Qiyamuhu binafsihi tidak, harus ada tidaknya. Tidak membutuhkan pada yang lain. Itu makna dari qiyamuhu binafsihi. Pak Ustaz, saya waktu TPA dulu waktu kecil, kok guru ngaji saya bilangnya qiyamuhu binafsihi itu kok berdiri sendiri ya. Diterjemahkannya apa? Berdiri
Dulu pernah nggak ngaji waktu kecil sama guru ngajinya mungkin dikasih tahu Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri terjemahannya ya? Pernah dengar itu? Nah ini Pak, kata guru saya, guru-guru tauhid kami itu yang mengajarkan kami bahwa Qiyamu binafsihi sebaiknya jangan pakai terjemahan berdiri sendiri, karena anak kecil ya, anak yang belum nalar itu dia nanti akan membayangkan yang aneh-aneh. Berdiri sendiri, Allah duduk kan. Terus nanti kalau berdiri sendiri kan, nah ini dia membayangkan Allah seperti manusia, nanti malah bahaya ya. Maka hindari Pak. Di situ saya kasih footnote kan ya Pak ya. Ada angka 1 ke bawah itu Pak. Sifat Qiyamu binafsihi sebaiknya jangan diterjemahkan dengan makna berdiri sendiri. Sebab lafaz berdiri sendiri ini sangat rentan sekali disalahpahami oleh anak-anak. Lebih baik sifat Qiyamu binafsihi itu kita terjemahkan dengan makna tidak membutuhkan pada yang lain. Sebetulnya berdiri sendiri itu bahasa kiasan lah ya, menunjukkan tidak butuh yang pada yang lain kan. Berdiri sendiri maksudnya nggak butuh yang lain. Cuma nanti banyak salah paham kalau nggak ngaji. Berdiri sendiri, dikiranya berdiri gitu ya. Nah, itu salah, itu tidak benar. Maka sebaiknya hindari Pak terjemahan berdiri sendiri itu tinggalkan ya. Meskipun maksudnya itu bagus, bahasa kiasan bahwa Allah tidak butuh pada yang lain. Tapi untuk hati-hati sebaiknya jangan. Saya sekarang udah nggak pernah ngajarin pakai terjemahan berdiri sendiri. Pokoknya ini tidak membutuhkan pada yang lain. Tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh manusia. Itu namanya Qiyamu binafsihi. Jelas ya? Nah, nomor 2. Hukumnya wajib Pak, bukan sunnah ya. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pada segala sesuatu yang ada. Coba Pak, kita jawab ya. Allah itu butuh nggak dengan Anda? Nah, sama sekali nggak butuh. Anda sholat, tidak sholat, Allah butuh sholat Anda? Tidak butuh. Mau Anda sholat atau tidak, Allah tidak butuh sama sekali. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya Allahus Somad. Ya, Somad itu Allah yang kita meminta kepadanya, kita butuh kepadanya, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ya. Allah butuh nggak kepada para malaikat Pak? Yang menurunkan hujan siapa? Malaikat siapa? Tugasnya siapa? Mikail yang membagi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, itu kan malaikat Mikail Pak tugasnya. Apakah Allah butuh Pak dengan malaikat Mikail sehingga harus menciptakan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan? Apa Allah butuh? Tidak. Allah menciptakan malaikat Mikail itu untuk diberikan tugas saja, bukan karena Allah butuh. Seandainya tidak ada malaikat pun bisa turun hujan, bisa menghidup menumbuhkan buah-buahan juga bisa. Ya, Allah itu tidak butuh pada makhluknya. Jelas? Allah butuh nggak kepada langit dan bumi? Tidak. Seandainya langit bumi tidak ada, ya tidak diciptakan oleh Allah. Ya Allah tetap Tuhan. Allah tetap Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Itu wajib diimani. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pada segala sesuatu yang ada. Apa itu segala sesuatu yang ada? Ya pokoknya makhluk selain Allah itu kan. Selain Allah itu kita nyebutnya apa? Makhluk. Sekarang nomor 3 Pak. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan pada aras. Allah butuh aras atau tidak Pak? Untuk eksis Allah itu butuh aras atau tidak? Oh, kalau ada yang jawab harus ada aras biar Allah ada. Oh itu kufur, tidak boleh. Aras itu ciptaan Allah. Allah tidak butuh pada ciptaannya. Sebelum aras diciptakan Allah tetap maha ada. Nah, Allah tidak membutuhkan pada aras, tidak membutuhkan apa gitu pada langit, tidak membutuhkan pada tempat, tidak membutuhkan pada arah. Pak, siapa Pak yang menciptakan tempat ruang ini Pak? Arah depan, arah atas, arah bawah, semua ini siapa Pak yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yakin? Yakin 100%. Allah itu khaliqu kulli
syai', pencipta segala sesuatu. Ada nggak sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh yang lainnya? Nggak ada. Semuanya ini pasti yang diciptakan adalah Allah. Termasuk tempat dan ruang itu tempat. Itu juga Allah. Maka Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh pada arah, tidak butuh pada ruang, tidak membutuhkan pada bumi. Bumi kalau hancur hilang ya Allah tetap ada ya. Tidak butuh pada manusia, tidak butuh pada malaikat, tidak membutuhkan pada jin. Jin nggak butuh. Jin yang pertama siapa namanya Pak? Siapa namanya? Jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu yang dulu sama Nabi Adam alaihissalam. Iblis, ya. Iblis itu Pak, dia abul jin, bapaknya jin, jin pertama. Ya, iblis itu adalah jin yang pertama. Nanti dia punya keturunan, ya, yang kita nyebutnya jin, ya, kita nyebutnya apa? Jin. Dan jin itu Pak, dia beranak pinak. 17. Ya, beranak ya, banyak. Dan umurnya panjang-panjang. Kecuali iblis ya, dia umurnya sampai hari kiamat. Kalau jin-jin yang lain selain iblis, itu umurnya ada yang mengatakan para ulama 100 sampai 300 tahun. Umurnya panjang-panjang. Jadi kalau ada jin umur 100 tahun itu masih PPA, masih TK kan, masih kanak-kanak. 100 tahun, masih kanak-kanak. Panjang-panjang umurnya jin sampai 300 dan seterusnya ya. Tapi kalau iblis mah umurnya panjang, dari dulu sampai nanti kiamat hidup terus dia. Dalam Al-Quran ada kan itu, ditangguhkan oleh Allah. Ya, dia diberikan hidup yang lama sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat. Allah tidak butuh pada jin, termasuk iblis dan butuh. Dan dia tidak membutuhkan pada Allah. Nah, semuanya ini pokoknya Allah tidak butuh lah, gitu ya. Baik, sekarang nomor 4. Nah ini Pak, poin pentingnya itu sebetulnya di nomor 4 ini ya. Ya, pembahasan intinya itu di sini nomor 4. Makna yang harus ditekankan dari sifat yang binafsihi adalah adanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada tempat dan tidak membutuhkan pada arah. Ini akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya tegaskan, ini keyakinan atau akidah dari para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Siapa Pak Ustaz di antaranya? Banyak, nanti pertemuan berikutnya akan saya tampilkan Pak pendapat ulama 4 mazhab. Akidah Imam Syafi'i bagaimana? Nanti kita tampilkan. Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? Nanti ada juga. Akidah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hasan Al-Basri, bahkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu nanti juga ada ya. Sahabat ya. Ini kan baru mukadimah ya. Nanti pertemuan berikutnya kita banyak membaca kalam para ulama ya, perkataan para ulama. Kalau ini untuk dasar dulu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau belajar sifat qiyam binafsihi Pak, tolong sampaikan kepada anaknya, cucunya atau siapapun lah ya umat Islam bahwa qiyam binafsihi itu maksudnya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Karena memang qiyam binafsihi tadi apa? Tidak butuh pada apapun dan tidak butuh pada yang lain termasuk tempat dan arah. Untuk eksis itu Allah tidak butuh suatu tempat atau suatu arah atas itu tidak boleh. Ya. Karena kalau diyakini Allah berada di suatu tempat, berada di suatu arah, berarti Allah itu membutuhkan tempat untuk ada, membutuhkan arah atas untuk ada, itu tidak boleh. Allah itu maha kaya, Allah itu ghani, nanti ada dalilnya ya. Yang kelima, terakhir. Oleh sebab itu, jika ada yang bertanya di mana Allah, nah ini, saya dulu ada apa? Salah satu jamaah, dia itu ditanya anaknya di mana Allah. Dia buat status, dijawab Allah itu ada di langit. Terus ada lagi nulisnya itu Allah itu ada di atas aras. Nah ini Pak, mohon maaf, ini orang tua
justru malah menjerumuskan anaknya kepada akidah yang batil, akidah yang tidak benar. Kalau ada orang tua ditanya oleh anaknya gimana Allah, kemudian dia menjawab Allah ada di langit, Allah ada di atas aras, itu bukan akidah ulama salaf. Itu akidah Mujassimah Musyabbihah. Zaman dulu ada kelompok namanya siapa? Mujassimah Musyabbihah. Itu akidah mereka. Kalau akidah kita bagaimana? Kalau ditanya seorang anak, misalnya, biasanya anak kecil memang suka nanya-nanya, ayah, gimana sih Allah itu? Gitu. Nah, Anda sebagai orang tua hati-hati menjawabnya ya. Cukup Anda katakan, nah Allah itu tidak butuh pada tempat dan arah. Seperti ini Pak. Jika ditanya gimana Allah, maka jawaban para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, coba dibaca itu poin nomor 5. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikuti Pak. Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, seperti itu Pak. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, cukup Anda sampaikan Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Seperti apa itu? Tidak bisa dibayangkan. Allah itu hakikatnya tidak bisa diketahui oleh siapapun karena dia gaib. Dia beda dari pakai kita. mobil Laisa kamitslihi syai'. Ustaz, tapi Allah sendiri loh yang mengatakan ini. Biasanya ada yang protes, Allah sendiri loh Pak Ustaz yang bilang di Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras Pak Ustaz. Pak Ustaz ini gimana? Allah sendiri loh yang bilang begitu ya. Gimana Pak kalau ada orang begitu Pak? Ya kita jawab Pak. Loh Pak, Allah juga bilang loh Pak di ayat yang lain, Allah itu di langit dan di bumi. Wa Allahu fis samawati wal ardh. Bahkan di ayat yang lain Allah itu a'amintum man fis sama, di dalam langit bukan di atas langit. Di dalam langit ada ayatnya a'amintum man fis sama. Fis sama itu di dalam langit bukan di atas atas. Nah, ada lagi malah ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu ada bersama kalian dimanapun. Berarti Allah ada di mana Pak? Mana? Itu ayat Quran Pak. Oh Pak Ustaz, itu maksudnya itu ilmunya Allah yang ada di mana-mana. Allah ada di langit bumi, itu maksudnya ilmunya Allah. Loh, berarti Anda itu sedang mentafsirkan, sedang mentakwil itu namanya. Kalau begitu surat Ar-Rahman di Toha ayat 5 juga bisa ditafsirkan bukan berada di atas aras. Maksudnya itu menguasai aras. Kalau ayat itu Anda takwil, ya harusnya ini juga ditakwil gitu. Jangan pilih-pilih, ya kan? Nggak boleh. Nah, maka hati-hati Pak. Memahami ayat Quran itu tidak boleh modal terjemahan, dipahami sendiri. Oh, kesimpulannya Allah di atas aras, tidak boleh. Itu bisa naudzubillah ya, nanti tanggung jawabnya besar. Kita harus mengikuti arahan dari para ulama salaf kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, ini Pak, ada edisi khusus lah ya. Kajian khusus mungkin pertemuan berikutnya atau berikutnya lagi lah ya, bagaimana tafsir ulama salaf tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena sering Pak, saya kalau mengisi kajian di mana-mana saya sampaikan tema ini, pasti ada salah satu jamaah itu ya, Ustaz, bagaimana ayat ini yang istawa atas aras itu, yang bersemayam di atas aras. Nah, itu sering itu Pak. Makanya nanti mau tidak mau harus kita sampaikan tafsir ulama salaf kita, empat madzhab dan yang lainnya insyaallah. Baik, jadi sekali lagi jemaah, jika ada yang bertanya di mana Allah, Anda harus yakin Pak, harus tegas, harus percaya. Ulama salaf kita meyakini Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Jelas? Baik. Nah sekarang mari kita bahas dalil tentang sifat yaquhu binafsihi. Ada berapa ya? Ada 5 ya? Qurannya, kalau ayat Qurannya 3, hadisnya 2 kan? Ya. Benar ya? Ya. Sebetulnya banyak Pak. Saya di buku saya itu banyak ayat Quran, hadis-hadis itu yang tentang dalil ini. Tapi di sini Pak sengaja saya tampilkan hanya 5 saja. Biar ringkas ya, satu lembar pola balik. Baik, yang pertama, siapa Pak yang menyangka ternyata surah Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat Pak, ayat nomor 2, ayat 1 kan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua itu Pak, dalil tentang sifat qiyamul binafsi. Allah ada tanpa tempat, tanpa alam. Gimana itu Pak cara memahami? Coba Anda jelaskan kepada saya, gimana ceritanya ayat ini kok jadi dalil Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh alam. Ada yang bisa menafsirkan? Ada? Belum kebayang. Saya juga sama Pak, dulu seperti Anda. Saya nggak kebayang, lu kok iso ya? Kok bisa ayat ini, surah Al-Fatihah, yang segala puji bagi Allah sang pencipta alam semesta, Rabbil Alam, itu kan pencipta alam semesta, Tuhannya alam semesta. Kok bisa jadi dalil sifat yang binafsihi? Allah tidak butuh pada yang lain, tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh langit, tidak butuh bumi. Kok bisa? Gini Pak, cara istinbatnya ya, saya ajarin Pak. Dan ini yang mengajari ulama kita. Namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekhul Islam, gelarnya Syekhul Islam Pak. Beliau punya kitab tafsir namanya At-Tafsir Al-Kabir. Oh, berjilid-jilid Pak. Ada berapa jilid? Puluhan jilid Pak kitabnya. Namanya Imam Syekhul Islam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pengarang kitab tafsir Al-Quran namanya At-Tafsir Al-Kabir. Saya baca itu Pak, tafsir surah Al-Fatihah ayat 2 ini. Kata beliau begini jemaah. Kalimat Rabbil Alamin itu kan maksudnya Tuhan pencipta alam semesta. Sepakat atau tidak Pak? Bahwa langit bumi, semua yang ada di langit bumi ini, pokoknya semuanya ada, itu yang menciptakan Allah. Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya? Ada yang tidak diciptakan oleh Allah, bukan ciptaannya Allah. Nah ini bukan ciptaan Allah ya? Enggak kan? Semuanya pasti ciptaan Allah. Makanya itu Rabbil, namanya alamin Pak. Kalimat alamin itu berarti segala sesuatu selain Allah lah. Ya langit dan bumi, ya isinya, ya manusia, jin, setan, malaikat, semua cahaya, gelap, tempat, alam, semuanya. Itu namanya alamin. Rabbil alamin. Oke, sepakat ya sampai sini ya. Allah menciptakan semuanya. Namanya Rabbil alamin. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau semuanya ini ciptaan Allah, berarti dulu ini semuanya ada atau tidak? Dulunya itu kan diciptakan. Berarti dulu ada atau tidak? Sempat tidak ada kan? Ya enggak? Namanya juga diciptakan. Diciptakan kan klik, ada gitu kan. Berarti sebelum diciptakan kan belum ada. Sepakat? Langit bumi dulu ada atau tidak? Tidak ada. Tapi Allah ada atau tidak? Ada. Dulu tidak ada matahari, tidak ada planet, tidak ada bulan, tidak ada malaikat, tidak ada manusia. Tapi Allah ada nggak? Ada, sepakat. Dulu tidak ada tidak ada tempat, belum diciptakan tempat. Bahkan arasy tidak ada. Bahkan arah atas, arah bawah, arah kanan, kiri, depan, belakang, semuanya belum diciptakan Allah. Tapi Allah ada nggak waktu itu? Ada. Jangan bilang nggak ada. Oh, alam semestanya belum ada, ya Allahnya belum ada. Nggak boleh. Oh, arasnya belum ada, berarti Allah hilang, nggak tahu kemana. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Allah itu ada terus, Pak. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat dan arah, bahkan sebelum adanya aras yang makhluk terbesar itu paling atas, Pak, Allah sudah ada. Dan setelah menciptakan langit bumi beserta aras, Allah tetap seperti dahulu. Allah tidak butuh semuanya. Nah ini Pak kata ulama, berarti Rabbil Alamin ini menjadi dalil bahwa Allah itu tidak membutuhkan pada apapun termasuk tempat dan arah. Karena tempat dan arah itu termasuk alamin, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tidak ada, tapi Allah ada. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Nah, itu yang bilang bukan saya Pak. Seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Syekhul Islam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya dulu tidak kebayang Pak ayat ini. Anda juga tidak kebayang kok bisa ya ayat ini dalil sifat yang binafsi. Nah, ternyata begitu penjelasannya. Itulah pentingnya belajar tafsir Al-Quran. Karena kalau terjemah tok ya Pak, misalnya Anda baca segala puji alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Udah gitu doang kan ya? Ya udah gitu aja. Tapi kalau Anda baca tafsirnya, diajak berpikir Pak oleh para ulama kita.
Ini ada rahasianya ini. Itu syuting. Allah itu mengatakan Rabbil Alam itu bukan sekedar kalimat saja, di balik itu ada makna yang sangat dalam. Allah itu Rabbil Alamin, sang pencipta segala sesuatu, alamin termasuk tempat dan arah. Maka Allah itu tidak butuh tempat dan arah, karena dulu tidak diciptakan, belum diciptakan oleh Allah, tapi Allah ada. Jelas? Paham? Nah, alhamdulillah. Oke. Sekarang yang kedua, surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Ayat bersama ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laghaniyyun, benar-benar tidak butuh. Ghani itu kan kaya, maha kaya. Artinya tidak butuh. 'Anil 'alamin, pada alam semesta. Aras itu alam semesta bukan? Aras bagian dari alam semesta kan? Iya, termasuk tempat, arah, semuanya itu bagian dari alam ini. Allah tidak butuh itu semuanya, ya. Meskipun semuanya hilang, Allah tetap eksis, tetap ada. Ya. Adanya Allah memang beda. Allah itu baru. Makanya sebelum belajar qiyamul nafsi, para ulama kita mendahulukan pembahasan apa? Mukhalafatul hadisi. Allah itu mutlak, betul-betul tidak serupa dengan apapun. Enggak bisa dibayangkan para Allah itu. Seperti apa, hakikatnya apa itu tidak bisa dibayangkan Allah. Coba Anda bayangin Allah, apa yang Anda bayangkan kepala? Enggak ada. Kalau bayangin besar itu berhala itu yang Anda bayangkan ya. Berhala cahaya atau imajinasi yang Anda bayangkan itu bukan Allah itu. Allah itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Mahma tasawwarta bi balik." Ini ulama besar kita Pak Madzhab Hambali. Kata beliau, "Mahma tasawwarta bi balik." Apapun yang kau gambarkan di kepalamu ya, Allah begini begitu. Fa innallaha fawwahu la yushbihu dzalik. Allah itu tidak sama seperti apa yang kamu bayangkan. Ya berarti Allah tidak bisa dibayangkan. Tadi Dodo nggak mau ngantuk. Ya, tapi Allah itu ada. Ya Pak Dodo kenapa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu ada, tapi adanya Allah beda dengan apapun. Wis pokoknya titik mutlak beda, ya, tidak sama dengan apapun. Enggak ada yang tahu hakikat Allah. Itu penting. Penting disampaikan. Setan. Tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah. Ya. Tapi nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk, bukan Ini masih tunggu suara makan. Nah, nomor 3 ayat yang berikutnya. Nah, ini apa ini? Ayat kursi mungkin ya, yang pertama ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah. Oh ini surah Ali Imran ya. Kalau ayat kursi itu kan surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah sama ya. Ini awal surah Ali Imran ayat 2. Ada lafaz Al-Qayyum. Kalau Al-Hayyu apa artinya Al-Hayyu? Ya Hayyu. Allah yang maha hidup. Ya Hayyu, maha yang maha hidup. Wahai Allah yang maha hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu hadirin sekalian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Al-Qayyum bermakna Al-Qaim bi nafsihi. La yahtaju ilal ghair. Allah itu ada, tidak butuh pada yang lainnya. Itu makna Al-Qayyum. Tapi bisa juga bermakna yang lain. Al-Qayyum itu yang maha mengatur. Biasanya diterjemah Quran kita itu Al-Qayyum itu diterjemahkan yang maha mengatur segala sesuatu. Iya, ada juga tafsir. Tapi ada juga yang menafsirkan Allah itu tidak butuh pada apapun. Al-Qayyum. Yang hu binafsihi. Qayyum binafsihi sama. Pencamu pungan. Ya, lanjut. Masih ada waktu ya Pak ya? Ada yang bilang, oke, masih bilang berapa menit lagi. Berikutnya Pak, hadis Sahih Al-Bukhari. Ini dalilnya Quran Sunnah Pak ya. Alhamdulillah. Dalil kita ini Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal-akalan. Awas, sifat 20 itu bukan produk filsafat, bukan produk ilmu barat, bukan ya. Ini murni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Sahih Bukhari Pak, ini kisahnya sudah sangat pas sedih. Ya, sering saya sampaikan di sini. Dulu ada sekelompok sahabat jauh-jauh datang dari mana Pak? Dari mana hadis ini? Dari Yaman. Dari Yaman. Sahabat di zaman Nabi SAW
banyak itu rombongan datang ke Madinah Pak. Jauh-jauh dari Yaman ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka bertanya begini, ya Rasulullah, masya Allah, jinnaka linatafaqaha fid din wa linas'alaka an badi hadzal amri maka. Wahai Rasulullah, kami sengaja datang kepada panjenengan ingin bertanya, belajar ilmu agama. Jauh-jauh dari Yaman Pak ingin belajar ilmu agama, masya Allah ya. Ini rumahnya jauh-jauh ya, masya Allah. Walinas alaka, dan kami ingin bertanya, wahai Rasulullah, tentang bagaimana ya awal mula penciptaan alam semesta. Ini Pak unik sekali. Mereka itu tanyanya bagaimana proses munculnya alam semesta. Awas, bertanyanya apa? Bagaimana dulu munculnya langit bumi alam semesta. Bertanya proses penciptaan. Nabi ditanya begitu Pak, tidak langsung jawab pertanyaan, tapi Nabi menyisipkan kalimat yang sangat luar biasa, dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi di situ Pak? Kanallahu, ikuti saya. Kanallahu, walam yakun syai'un ghairuhu. Nah, itu belum menjawab pertanyaan itu. Jawabannya itu masih ada lanjutannya. Tsumma khalaqna wa kana arshuhu 'alal ma, tsumma khalaqas samawati wal arda dan seterusnya. Bisa matang ya. Di sini Pak ada kalimat kanallahu. Nabi pertama bilang begitu. Wahai para sahabat, pada azali Allah itu maha ada. Allah itu ada. Kata Nabi begitu Pak. Kanallahu itu ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan waktu itu sama sekali belum ada apa-apa. Langit bumi belum ada, aras apalagi belum ada, tempat apalagi belum ada, Pak. Cahaya Pak belum ada, gelap aja belum ada Pak, gelap. Ruang angkasa semuanya. Syai'un, Nabi itu nyebut syai'un Pak. Walam yakun syai'un, sekecil apapun belum ada apa-apa, termasuk tempat dan arah. Tapi Allah ada nggak Pak? Ada. Ini Pak kata para ada gajian. Nabi itu sedang ngajarin adanya Allah tanpa tempat. Motor udah nggak mau makan di rumah aja. Oh, ini Masih kalau sakit ngaji ngerti Pak. Ya. makan. Ini Nabi Pak, akidahnya Rasulullah SAW. Nabi meyakini Allah ada tanpa langit, tanpa bumi, tanpa aras, tanpa tempat, tanpa arah. Kamu ya pulang ya. Kan Allah bahasanya. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan dulu belum ada apa-apa. Sama sekali belum ada apapun. Nah ini menjadi dalil Allah itu tidak butuh apapun. Dia butuh binafsi, tidak butuh tempat, tidak butuh arah, apalagi butuh arah. Sudah bisa. Ya. Itu masih ada satu dalil, dibaca sendiri Pak ya. Nanti pertemuan berikutnya masih bahas sifat ini Pak, karena ngaji itu harus diulang terus. Bahkan nanti saya pakai materi yang lain ya. Kita tambahkan pendapat para ulama supaya kita tambah yakin Pak. Mungkin kalau seperti ini, saya belum mantep nih, ya bisa jadi ini Ustaz Ajib ini ya, yang ngarang-ngarang. Nah, nanti kita tampilkan Pak pendapat Imam Syafi'i, itu ulama besar, ulama salaf kita Imam Syafi'i, pendapat para sahabat bagaimana nanti ya, insya Allah. Terima kasih, semoga manfaat berkah ilmunya, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Akidah yang benar, akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.